Oke, kembali lagi bersama Gas Entertainment di acara Sans. Penonton suara penonton. Oke. Gak apa-apa. Sekarang kita bersama dengan teman sekelas kami, anak yang pura-pura nggak belajar, pura-pura bodoh tapi dapat beasiswa. Boleh perkenalkan diri dulu? Iya, emang dari mukamu juga. Perkenalkan diri dulu. Oke. Nama aku Yosiana Junianti. Gak usah deket-deket. Ya, Udah nama aja kan? dari Apa mana? lagi? Apa? Saya keturunan Batak, tapi lahirnya di Bandung, terus lama tinggal di Bandung dan merantau ke Batam. Milea ya? Iya. Oke, pertanyaannya ini dari Sans ini yang kau nggak akan duga. Kok bisa kau nanya kayak gini? Kaget nanti kau. Oke? Pertanyaan pertama. Untuk apa kau belajar? Untuk apa aku belajar? Iya. Supaya cepat lulus. Emang kalau belajar aja bisa bikin kau lulus? Salah satunya ya dengan belajar. Kalau misalnya kuliah terus gak belajar, gak lulus, uang terus mengalir. Nah, aku mengantisipasi itu. Berarti kau orangnya pengen lulus tepat waktu supaya nggak ngeluarin lebih banyak duit lagi nantinya. Targetnya berapa? 4 tahun, 5 tahun atau berapa? Itu banyak kan, itu target kau Salma. Kalau target aku sih 3,5 tahun. 3,5 tahun, amin. Berarti ngejar beasiswa ini untuk mengurangi pengeluaranmu kan? Tapi kenapa sih banyak orang ngejar beasiswa? Tapi yang selain kau ini kan kami semua tahu kau tuh gimana kan, tapi kan ada orang lain mengejar beasiswa, apalagi yang memanfaatkan beasiswa untuk orang miskin, tapi padahal dia tuh nggak kekurangan gitu, ngerti nggak maksud aku? Nah, banyak juga orang yang malsuin kalau mereka tuh orang menengah ke bawah demi dapat itu, tapi sebenarnya dia tuh nggak kayak gitu. Ya enggak, bahkan masih bercupan. Iya, itu menurutmu gimana? Menurut aku sih menurut aku yang kayak gitu harus dikurangin sih. Soalnya kan kita harus kasih kesempatan gitu emang orang-orang yang bener-bener gak mampu. Cuman karena mungkin praktek-praktek kayak gitu kan udah mainstream gitu. Jadinya kalau kayak untuk sekarang kayak sah-sah aja, tapi menurut aku sih kurang bagus attitude-nya. Sebenarnya ada nggak sih tujuan atau kampus idamanmu lah itu? Ibaratnya kampus idamanmu itu apa? Atau jurusan apa di universitas apa gitu? Yang sebenarnya kau mau? Iya, sebenarnya kau mau. Sebenarnya dari dulu banget, dari aku kecil tuh aku pengen jadi dokter. Nah, cuman karena keterbatasan biaya, terus aku juga dulu salah ambil jurusan, ngambilnya SMK. Nah, SMK itu jadinya kayak apa ya, kurang gitu materi-materinya kalau misalnya mau tes SNMPTN gitu ke Dokteran. Iya, kayak kedokteran gitu. Jadinya ya udah deh. Terus sampai akhirnya dari dokter ke ilmu komunikasi. Itu karena kau kurang ke sosialisasi atau kayak mana? Kalau misalnya, oh iya tadi belum terjawab ya kan? Apa? Kemarin aku mau ngambil apa? Di Universitas mana? Dulu tuh aku pengen ke Universitas Pajajaran jurusan kedokteran, tapi ya karena alasan yang tadi itu, jadinya udah hilang, sudah pupus sudah. Cuman sekarang kenapa ngambil ilmu komunikasi? Karena memang saran juga nih dari abang, kakak, terus yang lain juga, terus ngeliat juga sih perkembangan zaman yang memang ilmu komunikasi itu bener-bener dibutuhin gitu sekarang ini. Dilihat lah ya dari misalnya dari banyaknya youtuber terus
konten-konten yang menarik-menarik itu tuh bisa menghasilkan uang banyak juga. Tapi kan orang-orang YouTuber tuh bukan dari komunikasi, malah ada juga yang dari manajemen, bahkan ada yang dari akuntansi yang benar-benar nggak ada masuknya sama sekali ilmu komunikasi, akuntansi sama YouTuber. Kenapa itu? Atau gimana menurut pandanganmu? Kalau misalnya mungkin ya mereka itu kayak udah basicnya gitu. Kalau aku kan memang nggak ada ya. Aku aja lulusannya SMK Analis Kimia, pengen cita-cita jadi dokter gitu kan. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan hal itu. Jadi menurut aku sih di ilmu komunikasi ini tuh bisa menjadi wadah gitu, dimana aku tuh bisa belajar di situ, belajar tentang media, tentang PR, berkomunikasi sama orang, bersosialisasi sama orang lain gitu. Kenapa orang ilmu komunikasi itu dikait-kaitkan dengan IT? Kau pernah nggak ditanya, kau jurusan apa ilmu komunikasi? Oh, bisa gini, bisa IT ya, bisa apa ya? Tapi kalau biasa orang bisa nge-hack Facebook ya, kayak gitulah. Oh, berarti pandai lah Microsoft Word gini. Padahal kita kan basicnya sebenarnya nggak, walaupun diajarin sedikit, tapi kan nggak diajarin cara berkomputer lah, cara ngetik, cara bikin tabel, bikin ngitung apa dari tabel, Microsoft Excel apa segala macam. Tapi pernah kan ditanya-tanya kayak gitu kan? Pernah. Yang paling aneh setelah kau bilang aku jurusan ilmu komunikasi, respon orang gimana? Paling aneh? Paling aneh ya? Yang paling aneh sih, oh berarti kamu bisa banyak bahasa ya? Bisa bahasa apa aja? Karena mungkin kan ngedenger komunikasi, berarti banyak bahasa-bahasa gitu mungkin ya, komunikasi berbahasa. Ya udah sih kalau aku nanggepinnya bukan itu, jadi lebih ke media gitu. Kalau misalnya lagi pengen ngejelasin ya udah dijelasin, kalau misalnya nggak pengen ya udahlah, ya terserah aja. Malas juga panjang lebar. Oke, ini pertanyaan beda lagi. Keluh kesahmu, kau kan kuliah sambil kerja, pasti ada suka dan dukanya. Berat nggak sih kuliah sambil kerja itu? Berat banget. Tapi menurut aku sih kalau misalnya kita udah terbiasa, itu pasti bisa. Kalau misalnya pertama-pertamanya itu ini ya, pertama-tama kayak semester 1 tuh bener-bener berat banget. Soalnya kan kita tuh kerja tuh capek gitu ya, terus pulang harus kuliah lagi, mikir, kan double tuh keluar energinya. Terus yang paling berat tuh kalau misalnya udah setelah UTS sampai ke UAS. Itu tuh bener-bener berat banget karena di situ tuh kita kayak harus ngerjain tugas mandiri sampai begadang, nggak tidur 1 minggu. Pernah 1 minggu nggak tidur? Nggak seminggu sih. Kayak 3 harian gitu. H-3 mau dikumpulin, banyak tuh nggak tidurnya. Nah di situ cukup mengeluarkan energi. Itu dukanya. Sukanya gimana? Sukanya banyak juga. Apa? Sukanya kita punya teman-teman baru, relasi. Sebenarnya sih kalau saya pribadi gitu ya, di kuliah itu sebenarnya nggak, kita dapat ilmu sih, tapi banyak juga gitu refreshingnya. Kita tuh ketemu teman. Sebenarnya di kelas juga kita kan nggak monoton kayak kuliah, cuman ya beberapa mata kuliah yang memang harus serius. Cuman kan kita enjoy kan, ada mata-mata kuliah yang memang santai, kita ngobrol ketawa-ketawa bareng sama teman-teman. Terus di situ juga kita tadi itu punya teman-teman itu menurut aku sih seru gitu ya. Terus di luar jam kuliah juga ada tugas-tugas yang memang seru gitu, kayak misalnya bikin video yang kemarin kita jalan-jalan. Terus apalagi ya, kalau menurut aku ya, kalau aku nggak tahu sih kalau misalnya kayak anak-anak lain yang kayak akuntansi, manajemen. Tapi kalau misalnya untuk ilmu komunikasi sendiri, tugasnya itu seru-seru. Walaupun emang awalnya pas ngerjainnya sih, apalagi deadline tuh pusing. Tapi kalau kita ngerjainnya enjoy, tuh pasti seru. Contohnya nih ya, kayak kemarin bikin majalah. Terus yang tadi aku bilang bikin video, kita jalan-jalan kan, cari-cari orang. Terus yang semester 1 juga kita wawancara, cari narasumber, bikin berita, ngeblog, pokoknya seru deh, banyak gitu. Keseruan-keseruan gitu. Kalau saya pribadi sih di jurusan ilmu komunikasi. Terakhir,
Apa yang membuat kau kuat sampai bertahan sampai sekarang ini? Siapa atau apa? Aku Ya, jujur ya, aku pribadi tuh, aku boleh cerita sedikit ya. cerita. Gini, aku tuh kalau aku pribadi kuliah itu benar-benar memang pengen banget. Kan ada orang-orang yang memang kuliah disuruh kan, disuruh orang tua. Bahkan dia tuh mampu disuruh kuliah tapi yang dia tuh apa namanya main-main, jadinya ujung-ujungnya main-main gitu kan. Kalau aku sendiri sih, aku memang niat. Bahkan jadi dulu itu, aduh, nggak nangis. Jadi dulu itu aku tuh aku dari keluarga yang kurang mampu ya kan. Mama sama bapak udah nggak ada juga. Nah, pernah di suatu ketika saya tuh berdoa gitu. Gak mungkin kan, bisa sih, saya punya banyak kakak sama abang yang biasa apa sih bisa, tapi masalahnya mereka juga punya anak. Anaknya itu udah sebesar aku gitu, mau kuliah juga. Jadi kayak nggak tahu diri gitu kan kalau misalnya mau kuliah. Nah, di suatu momen itu aku berdoa, bener-bener berdoa, nangis banget, nangis-nangisnya. Tuhan, aku pengen kuliah. Nah, disitulah jadinya aku tuh inget gitu, nangisnya aku di situ, momen itu. Jadi sekarang tuh pas aku kuliah, aku nggak mau yang namanya main-main. Dan aku kadang-kadang suka kesel gitu sama teman-teman yang main-main gitu kayak kamu lah ya kan, Sam. Ya. Banyak ya kan, ngulang-ngulang ya. Aku kadang-kadang kesel. Kadang-kadang gini ya, menurut aku kita itu boleh males. Aku juga males kok, sering males, banyak banget malesnya. Tapi menurut aku males itu ada kadarnya gitu. Males juga harus bertanggung jawab. Pas lagi ngerjain tugas ya ngerjain tugas. Tapi kalau lagi free ya boleh males-malesan gitu kan. Gak harus terus-terusan belajar, gak harus terus-terusan mikir gitu. Jadi motivasi aku Udah diri sendiri. Iya, diri sendiri sama Tuhan. Karena aku inget janji aku yang kemarin tuh, aku yang doa sama Tuhan tentang itu, aku mau kuliah. Masa aku yang pengen terus aku sendiri yang main-main ya kan? Tapi kan aku kan ngerjain tugas juga. Aku tuh gagal karena nggak ikut ujian aja, bukan karena aku malas. Parah kali, ngejudge ya. Oke. Nggak ikut ujian aku kemarin. KTM tinggal, bukan karena aku malas. Parahnya. Ada juga satu lagi karena absen, itu karena malas ya. Tapi nggak sepenuhnya karena emang malas. Iya. Harus tahu kok. Tapi ada sebagian malas kan? Ya, malas tuh ada kan. Tapi kan aku juga malas sama kayak kau. Apa sih? Tapi malasnya nggak bertanggung jawab loh kayak gitu. Malas itu boleh tapi tetap harus bertanggung jawab. Oke. Gitu artinya. Maksudnya bilang dong. Like, comment, dan subscribe gitu. Kau udah subscribe belum? Subscribe. Udah. Bilang. Oke. Semua masyarakat di Batam dan di seluruh Indonesia, jangan lupa like and subscribe guys entertainment. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah juga dong. Dadah.